Shalom jemaat Tuhan, mari saat ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada malam hari ini di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau memuji, menyembah, mempermuliakan nama-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami Bapa itu berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Namun Kau yang terindah.
ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Woo! Engkau Bapa yang mulia bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang tahu setiap kebutuhan kami. Engkau yang tahu setiap kedalaman hati kami Tuhan.
dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
sebagai pengagungan kepada Sang Raja. Sebab Dia Allah yang layak disembah. Haleluya. Yang terbaik di hadapan Tuhan, sebab Dia Allah yang layak disembah. Dia Raja, Dia setia. Disembah, sebab Dia Bapa yang setia kepada setiap kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tidak ada hal yang bisa kita balas, hanya penyembahan yang terbaik yang bisa kita naikkan di hadapan Tuhan. Hanya penyembahan yang terbaik yang bisa menyenangkan hatinya. Sebab Dia Allah yang bertahta atas pujian kita pada malam hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. To Christ the Lord. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau layak ditinggikan.
untuk hadirat-Mu. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sekarang waktunya Bapa untuk Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan Tuhan, itu akan menjadi rema bagi setiap kami, akan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, persiapkan setiap hati kami Tuhan, dengan persiapan hati, tanah hati yang subur, supaya ketika firman itu dicurahkan Tuhan dalam setiap hati kami, tertanam dan akan berbuah-buah lebat. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya saudara semua diberkati melalui pujian penyembahan pada saat sore hari ini. Dan kami percaya setiap pujian yang kita naikkan dengan kesungguhan hati, itu akan menyatakan kuasa kemuliaan Allah, akan menyatakan kehadirannya. Dan saya percaya kehadiran Tuhan sungguh-sungguh luar biasa, akan memulihkan setiap kehidupan kita. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan pada saat sore hari ini, supaya kita didewasakan, supaya kita dikuatkan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang pilihannya. Setiap kita adalah biji mata Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita disebutkan adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita anak Dia Bapa kita, Dia memperdulikan setiap kita, Dia mengerti akan keadaan hidup kita. Dia mengerti apapun yang sedang terjadi di tiap-tiap keluarga kita. Setiap kita adalah orang-orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah pengenalan kita melalui kebenaran firman Allah akan meneguhkan setiap kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-65, ayat yang kelima. Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang kelima, dikatakan begini, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Saya ulangi lagi saudara ya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Saudara, ini pernyataan Daud, saudara. Dikatakan berbahagialah orang yang Engkau pilih. Saudara, kebahagiaan itu dirindukan setiap orang. Kebahagiaan itu diinginkan semua orang. Kebahagiaan itu diupayakan banyak orang. Dari anak yang masih kecil sampai dia besar, remaja, pemuda, saudara, dan sampai tua nenek kakek saudara, dia merindukan kehidupan yang berbahagia. Dan untuk bahagia ada banyak orang menempuh dengan jalan yang berbeda-beda. Ada banyak orang menempuh kebahagiaan saudara dengan minum-minuman keras. Banyak orang ingin berbahagia, dia menghambur-hamburkan keuangannya, berpesta pora dan lain sebagainya. Orang punya banyak cara untuk mengalami yang namanya kebahagiaan. Saudara, yang ingin saya katakan ikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh saudara. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahagia itu akibat dari terpenuhinya keinginan, kerinduan, dan kebutuhan dalam hidup. Saya ulangi saudara, kebahagiaan itu saudara
akibat terpenuhinya keinginan, kerinduan dan kebutuhan dalam hidup. Kalau orang punya keinginan dan terpenuhi, dia akan bahagia. Kalau orang kerinduannya, saudara, terpenuhi, maka dia juga akan senang, berbahagia, tertawa. Saudara, kalau kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi, orang itu juga berbahagia. Jadi kalau orang tidak berbahagia, saya yakin karena keinginan kerinduannya belum terpenuhi. Dan orang yang berbahagia itu segala kerinduannya, keinginannya, kebutuhannya itu terpenuhi. Dan bahagia itu ada di hati dan perasaan. Fisiknya kalau orang bahagia itu tersenyum, tertawa. Ada orang yang berbahagia itu menangis. Saking senangnya itu, saking bahagianya sampai menangis. Ya saudara. Sampai saudara enggak tahu ya, saking bahagianya tanpa terasa keluar air mata. Ya. Kalau orang mengalami sesuatu yang luar biasa, dapat sesuatu atau hadiah yang luar biasa yang tidak pernah dia inginkan, tak pernah dia dirindukan, kemudian diberikan, saudara enggak pernah terlintas dalam kehidupannya. Tiba-tiba menerima yang luar biasa, yang wah. Saya percaya orang itu berbahagia sampai dia menangis. Ya, mensyukuri apa yang Tuhan buat, mensyukuri apa yang orang lain lakukan kepadanya. Nah, saudara sekalian, orang bahagia itu bisa bertepuk tangan. Contoh kalau saudara di lapangan, ya kalau ya sepak bola itu kalau lawannya menang masuk gawang, saudara, dia bertepuk tangan, bersorak-sorai karena dia bahagia. Ya, dalam pertandingan-pertandingan dia bertepuk tangan. Ada yang sampai melompat-lompat bahagianya. Nah, itu fisik mereka, saudara, yang berbahagia. Nah, pada malam hari ini, saudara, pemazmur mengatakan berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat, saudara. Yang pertama kita lihat, berbahagia karena dipilih oleh Tuhan. Saudara, kalau sesuatu yang dipilih itu berarti kalau nggak mungkin orang milih yang jelek. Kalau dia beli buah di pasar pasti dia memilih buah yang terbaik di antara yang baik. Saudara, semua orang, saudara, kalau disuruh memilih pasti memilih yang baik. Jadi kalau kita dipilih oleh Tuhan ada sesuatu yang menarik dalam hidup kita. Kalau Tuhan pilih hidup kita ada sesuatu yang menjadi perhatian Tuhan. Kita dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan. Ketika saya merenungkan firman Tuhan dalam Tuhan, andai kata engkau tidak memilih saya sudah mati beberapa tahun yang lalu. Mungkin saya enggak sempat menikah, saya sudah mati. Tetapi karena Tuhan memilih saya, saudara, hingga saya hidup sampai detik ini. Kalau saya flashback ke belakang melihat kehidupan saya yang lalu, saudara, rasanya enggak mungkin saya berdiri di tempat ini, enggak mungkin saya berbicara, tetapi karena pilihan Tuhan luar biasa, dan saya kadang bisa menangis, saudara. Menangisnya terharu karena Tuhan begitu sayang dengan saya, memilih saya. Saya bisa bayangkan andai kata Tuhan tidak memilih saya, sampai detik ini saya enggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Kalau saya tidak pilih saya, memang yang pertama saya pasti sudah mati. Kalau melihat kehidupan saya yang rusak dan hancur di masa yang lalu. Tetapi saya bersyukur, saudara, Tuhan pilih saya, makanya saya berbahagia. Berbahagialah orang yang dipilih oleh Tuhan. Alkitab menulis Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Di antara sekian miliar orang, saudara, triliun orang di muka bumi ini, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu.
Saudara, coba saudara renungkan, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita ini orang spesial, dapat perhatian Tuhan. Makanya kita dipilih jadi anak-anaknya yang dicintai dan dikasihinya. Kita dipilih menjadi umat kesayangannya, saudara. Bahkan dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 29, ngomong seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Dikatakan ya, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Selanjutnya 30. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara lihat ya, sebab kita dikatakan semua orang yang dipilihnya, saya dan saudara yang ada di rumah, kita yang dipilihnya dari semula. Jadi sejak semula Tuhan sudah punya rancangan yang luar biasa atas setiap hidup kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Saudara, ditentukan dari semula, tidak main-main saudara. Dari semula, ya saudara, dipilih dari semula, ditentukan dari semula. Saudara, Allah punya pertimbangan yang luar biasa di dalam pilihannya kepada kita. Ya, kita dipilih untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Serupa dengan anaknya, dengan Yesus. Saudara bisa bayangkan, bandingkan saudara dengan Tuhan. Apa masuk kira-kira saudara? Bandingkan kita dengan orang-orang yang suci saudara. Tapi Tuhan mau kita dipilih Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Kita sedang dibentuk ke arah menyerupai keserupaan dengan Tuhan, dengan Yesus, pribadi Yesus. Nah, saudara, kita tadi dikatakan dibenarkan. Setelah kita dibenarkan, kita dimuliakan. Saudara, kalau saya merenungkan di dalam-dalam, oh Tuhan, saya ini tidak ada alasan untuk saya sedih, tidak ada alasan untuk saya khawatir dan takut dan cemas dalam hidup ini. Karena Engkau sudah memilih aku sejak semula. Setiap hidup saya mengalami sesuatu saudara, saya tak mempercayai bahwa Tuhan itu tidak salah memilih kehidupan saya menjadi alat kerajaannya. Dan saya belajar saudara, setiap kita adalah ditentukan dari semula untuk dimuliakannya, bukan dihancurkannya, dimuliakannya. Saudara, mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami namanya perkara yang ajaib, perkara yang ilahi bersama-sama dengan Tuhan. Dari semula kita ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi serupa gambar anaknya. Saudara, dibenarkan dan kita juga dimuliakannya. Saudara, berbicara dimuliakannya, saudara, sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kalau orang dimuliakan, diangkat derajatnya lebih tinggi. Saudara, derajat kita itu luar biasa. Anak Tuhan, anak Allah. Saudara, jadi anak bupati kita sudah bangga. Jadi anak gubernur juga bangga. Jadi anak menteri, banyak orang juga bangga dan suka. Apalagi jadi anak presiden, penguasa bangsa ini saudara, juga bangga dan senang. Tetapi kita akan lebih berbangga kalau kita disebut anak Tuhan, anak Allah. Saudara, dimuliakan saudara, artinya dapat sesuatu yang tinggi saudara. Mendapat bagian yang luar biasa dari Tuhan. Jadi yang pertama, mengapa kita berbahagia? Karena kita dipilih dari semula, ditentukan dari semula. Saudara, supaya kita disegambar dan kita diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Dan yang kedua saudara, tadi berbahagia orang yang dipilih dan disuruh mendekat kepadanya. Saudara, kita disuruh mendekat kepada Tuhan.
Saya percaya saudara kalau orang disuruh mendekat, misalnya, ayo Riko kamu ke sini mendekat. Pasti saya punya rencana, nggak mungkin saya iseng. Pasti nggak tahu mau kasih apa, disuruh apa. Artinya kalau orang disuruh mendekat, ada sesuatu yang perlu disampaikan. Ya, ketika tadi saya panggil, Riko kamu ke sini. Ada apa Om? Tolong kamu isi bak mandi. Ada maksud yang saya katakan. Nah sama, seperti Tuhan menyuruh mendekat saudara, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana, Tuhan punya sesuatu yang akan disampaikan, Tuhan punya sesuatu yang akan dibagikan, diberikan. Saudara, makanya kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kalau disuruh mendekat kepada Tuhan, lewat pujian penyembahan malam hari ini, sore hari ini, lewat ibadah-ibadah, kita disuruh mendekat lewat membaca firman Tuhan, kita disuruh mendekat lewat kita menyembah kepada Tuhan saudara. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana saudara. Dan Tuhan juga ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, Dia ingin berbicara secara pribadi dengan hidup kita. Dia juga ingin memberikan sesuatu, saudara, ingin membagikan sesuatu kepada kita. Dan saya percaya saudara, kalau malam hari ini, sore hari ini saudara, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan Tuhan dikatakan kita disuruh mendekat, saudara. Jangan tunda. Saudara, segera saudara mendekat kepada Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin rencanakan dalam hidup kita. Ada maksud, ada tujuan, bahkan ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan, pesan-pesan yang Tuhan sampaikan. Mungkin untuk keluarga saudara, untuk pekerjaan saudara. Barangkali pesan itu Tuhan suruh saudara mendekat. Tuhan ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin Tuhan memberikan hikmat, akal budi. Tuhan memberikan pengajaran-pengajaran dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan untuk hidup kita semasa di bumi ini. Atau apa yang harus kita lakukan untuk usaha pekerjaan kita, untuk keluarga kita, dan untuk pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Kita mendekat kepada Tuhan, saudara. Iya. Mengapa kok kita suruh mendekat? Akan lebih jelas. Iya. Tadi ketika Riku kontak dengan Ian, saudara. Iya. Saya suruh kamu ke sana saja supaya jelas, mendekat. Karena kalau ngomong jarak jauh, gak jelas. Dan Tuhan suruh mendekat supaya kita jelas juga apa yang kita dengar, apa yang Tuhan bicarakan, Tuhan sampaikan. Sehingga kita tidak salah dalam bertindak dan berlaku. Nah saudara, sore hari ini saudara, Tuhan rindukan setiap kita mengalami yang namanya perkara yang ajaib, mengalami kebahagiaan, disuruh mendekat kepada Tuhan. Nah saudara, Tuhan punya banyak hal yang ingin diberikan kepada kita. Tuhan punya banyak hal yang perlu disampaikan kepada kita. Kalau hari-hari ini kita bergumul bagaimana cara mendidik anak kita, Tuhan juga ingin kita mendekat supaya Dia bisa berbicara kepada saudara bagaimana caranya saudara mengajar anak. Kalau hari-hari ini saudara sedang berkumpul untuk istri saudara, untuk suami saudara, mendekatlah kepada Tuhan, responi panggilan Tuhan. Kalau Dia suruh mendekat, datanglah kepada Tuhan, maka Dia akan menyampaikan sesuatu untuk istri, untuk suami, bahkan untuk anak-anak kita. Sehingga kita boleh menyampaikan jelas nilai-nilai kehidupan kepada keluarga kita. Barangkali saudara hari-hari ini bergumul tentang usaha pekerjaan saudara. Saya tidak tahu. Saudara perlu mendekat kepada Tuhan. Siapa tahu Tuhan berikan tuntunan dan arahan yang jelas untuk usaha pekerjaan saudara bisa berkembang dan maju. Itu yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara. Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14 dan 15. Mazmur 91, 14, 15.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Di dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan membentenginya, melindunginya, menjagainya. Saudara, kalau kita melekat dapat perlindungan, dapat penjagaan Tuhan, membentenginya, artinya saudara, kalau Tuhan yang membentengi, siapa yang bisa menembus? Kalau Tuhan yang menjagai hidup kita, kalau Tuhan yang melindungi kita, siapa yang bisa menembus? Dia mengatakan, aku akan membentenginya. Saudara, apa yang Tuhan buat dalam hidup kita kalau kita melekat? Tuhan itu yang menjaga kita. Ini jaminan Tuhan yang luar biasa kepada orang yang mendekat kepadanya. Kebahagiaan saudara. Apa kita tidak senang kalau sepanjang hidup kita dalam pelindungan Tuhan, di dalam benteng Tuhan. Artinya kita berada di tempat yang aman saudara. Ya kan? Saudara, itu luar biasa. Dan bahkan dia mengatakan begini, ya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini jaminan yang luar biasa. Ya. Dikatakan aku meluputkannya. Kalau ada bahaya sedang mengancam, Tuhan meluputkannya. Ada sesuatu yang mengancam nyawa, keluarga, usaha pekerjaan kita, Tuhan meluputkannya. Saudara, ada bahaya yang sedang menekan hidup kita, Tuhan meluputkannya. Ya, itu luar biasa. Dikatakan bahkan dia menyertai, dia menjawab doa kita di dalam kesesakan. Dan kita mengalami namanya kemuliaan. Dikatakan aku memuliakan, ayat 15 itu saudara ya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sekali lagi saudara, kemuliaan demi kemuliaan menjadi bagian kita. Ini yang membahagiakan setiap kita. Betapa senangnya, betapa bahagianya kalau kita berseru berdoa Tuhan menjawab. Betapa senangnya kalau kita pergi kemana-mana, kita pergi di dalam penyertaan Tuhan. Saudara, Musa pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku tidak akan pergi kalau engkau tidak menyertai aku dan bangsa Israel. Saudara, artinya apa? Ada banyak bahaya di depan kita, ada banyak musuh yang sedang menghancurkan kita. Kalau kita berada dalam penyertaan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Di dalam kesesakan, artinya sesuatu yang menyesakkan hidup kita, bahkan keluarga kita, Tuhan yang menyertai, kita diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Saudara, biarlah pada saat sore hari ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bahkan pemazmur yang lain mengatakan begini, Mazmur 62 yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, Tuhan menjadi tempat perlindungan, Tuhan menjadi gunung batu yang kuat dan kokoh. Saudara, Tuhan menjadi tempat persembunyian, Dia menjadi perisai. Dan Tuhan itu adalah tempat yang paling aman untuk kita bersembunyi. Tempat yang paling aman, saudara, untuk kita ada di dalamnya. Oleh sebab itu saudara, makanya dikatakan tadi dari awal saya katakan, berbahagialah orang yang dipilih dan disuruh mendekat kepadanya. Nah saudara, kemudian yang ketiga dikatakan diam di pelatarannya. Disuruh mendekat, dipilih, disuruh mendekat dan diam di pelatarannya. Di dalam Mazmur 65 yang kelima tadi, kita diam di pelatarannya dan kita akan dikenyangkan dengan segala yang baik. Luar biasa. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait kudusmu
yang kudus. Ini saudara, betapa bahagianya saudara kita berada di dalam hadirat Tuhan. Makanya tiap-tiap hari kita diajak saudara untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Ada kekuatan yang baru, saudara, ada kesegaran yang baru. Kita dapat tuntunan Tuhan, dapat arahan Tuhan saudara. Kalau mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan menyampaikan sesuatu, akan memberikan sesuatu kepada kita. Nah, saudara, dikenyangkan dengan segala yang baik. Luar biasa. Saudara, saya nggak tahu apakah saudara bosan tiap-tiap hari diajak memuji dan menyembah Tuhan. Saudara ingat, tiap-tiap hari kita sedang datang bukan pribadi yang lemah. Kita bukan datang kepada pribadi yang tidak bisa apa-apa. Tetapi kita sedang datang kepada pribadi yang empunya segala-galanya. Yang bisa apa saja. Yang bisa bertindak kapan saja. Dan dia bisa melakukan apa saja. Saudara, kita sedang datang kepada pribadi yang seperti itu. Kalau kita jadi susah dan sedih saudara ketika datang kepada Tuhan, diajak menyembah, kemudian kita merasa bosan, saudara. Kita perlu bertanya, saudara, ketika saudara bosan untuk memuji dan menyembah Tuhan, itu artinya saudara kita bosan hidup. Saudara, hadirat Tuhan dan kuasa-Nya yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Kita akan dikenyangkan dengan segala yang baik. Tapi saya percaya saudara, tidak ada orang yang tidak kepingin segalanya baik. Saudara kepingin anak saudara baik, saudara ingin usaha pekerjaan saudara baik, saudara ingin keluarga saudara baik dan baik-baik saja. Dikenyangkan dengan segala yang baik. Kalau segala itu berbicara tentang semuanya, saudara. Makanya saudara kita perlu datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian, satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Saudara, ada jaminan bahagia. Saya rindu tiap-tiap hari kita menghampiri Tuhan saudara. Datang kepada Tuhan dengan hati, dengan motivasi yang murni. Amin. Yesus Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Amin. Datang Roh Kudus, Aku rindu, oh, dengan minyak yang baru urapimu mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. bawaku lebih lagi tinggal di di dalammu. nikmati
urapanmu mengubah hidupku. Oh, urapanmu mengubah hidupku. Oh Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau suruh kami mendekat kepadamu. Buat kasih-Mu, Kasih setiamu buat Tuhan. kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setiamu Yesus. Saudara, bila tiap-tiap kali kita meresponi panggilan Tuhan, Amin. kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Dikatakan berbahagialah orang yang kupilih dan kusuruh mendekat. Kalau Tuhan sudah pilih kita untuk suruh mendekat, saudara, dari sekian miliar orang untuk mendekat kepada Tuhan, Tuhan punya tujuan dan rencana dan kerinduan. Saudara, kita menjadi orang-orang yang paling berbahagia karena Tuhan sedang memperhatikan kita. Tuhan sedang peduli dengan setiap kita. Kalau Dia peduli dengan hidup kita, Dia memperhatikan segala-galanya dalam hidup kita. Mari supaya kita dikenyangkan dengan segala yang baik, menikmati kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Bapa Surgawi, biarlah firman-Mu Tuhan menempati hati setiap jemaat Tuhan, setiap umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal Tuhan. Ketika Engkau memilih kami untuk menyuruh kami mendekat kepada-Mu, biarlah kami akan terus mendekat kepada Engkau Tuhan. Ada kebahagiaan yang Kau sediakan Tuhan. Engkau akan kenyangkan kami dengan segala yang baik Tuhan. Tolonglah ya Tuhan untuk kami tidak merasa bosan datang kepada Engkau. Ampuni kami kalau kami malas datang kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak semangat lagi datang ke hadapan Engkau. Tidak bergairah ketika Engkau memanggil kami untuk mendekat. Ampuni kami Tuhan. Tapi pada sore hari ini Tuhan, Engkau mengasihi kami, mengingatkan kami kembali untuk kami berani mendekat kepada Engkau Tuhan. Bila kami putuskan Tuhan tiap-tiap saat kami mendekat kepada-Mu, karena kami butuh petunjuk dari Engkau, kami butuh bimbingan-Mu Tuhan, kami butuh petunjuk Engkau Tuhan, kami butuh instruksi-instruksi Tuhan untuk apa yang harus kami lakukan dan kami kerjakan Tuhan, supaya kami menikmati segala yang baik ya Tuhan. Di pelataran-Mu, nyatakan kasih dan kemurahan-Mu kepada setiap kami Bapa. Lawat setiap kami Tuhan dan jamah kami Tuhan. Bila ada komitmen yang baru Tuhan yang kami buat pada sore hari ini Bapa, untuk kami menjadi orang-orang yang berbahagia dan menikmati segala yang baik. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.